Oke, jumlah mahasiswanya 21 ya. Ketua kelasnya siapa? Ke 6B. Oh, kemarin yang hubungi saya ya. Muhammad Jafar. Baik, silakan kameranya dibuka dulu semuanya. Ini kalian di rumah atau di kampus? Di rumah, Bu. Oh, di rumah. Tadi mata kuliah pertama online. Iya, Bu, online, Bu. Banyak praktek ya kuliah pertama hari ini. Oh, bukan praktek ini. Lab komputer. Oh, Bu Viving sama Pak Lingga ini bukan praktek ya? Baru ini sih, Bu, baru permulaan. Oh iya. Oke. Sudah semuanya ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Oke. Baik, mungkin saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Ani Chandra Setiati, gitu ya. Ada di jadwal. Di BM saya mengajar K3, gitu ya. Nah, sebelumnya K3 itu nggak ada di kurikulum yang baru ya. Kalau sebelum-sebelumnya sih ada kurikulum yang lama gitu. Tapi tahun kemarin tuh karena kurikulum baru jadi nggak ada. Terus sekarang kemarin kata Pak Dandun ada gitu ya. Jadi saya dikasih tahu, Kak saya ngajar gitu ya K3. Dan kebetulan enrollment key-nya juga baru dikasih hari Minggu pagi gitu ya. Terus saya share ke kalian gitu ya. Jadi saya ngajar K3 di sini gitu ya. Selain K3 saya di PNJ sama ngajar mata kuliahnya kebanyakan mata kuliah umum ya. Dan manajemen perusahaan, etika profesi gitu ya, kewirausahaan itu yang saya ajarkan. Saya sudah 32 tahun ngajar di PNJ gitu ya. Nah, jadi sudah banyak mahasiswa yang saya ajar. Kebetulan semester ini saya ngajarnya di Telkom dengan PM. Kalau sebelumnya juga di IKI gitu ya. Karena K3 ini merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan kepada semua program studi gitu ya. Jurusan apapun, program studi apapun, mahasiswa itu diberikan mata kuliah K3 karena K3 ini mempunyai peranan gitu ya dan penting di tempat kerja. Bahkan semua perusahaan sekarang ini mau menerapkan K3 sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia gitu ya. Dan ke depan juga akan menetapkan gitu ya, mungkin menerapkan ya, bahwa semua pekerja yang akan dipekerjakan itu punya sertifikat K3 gitu ya. Nah, K3 yang kita pelajari gitu ya di program studi broadband multimedia ini adalah K3 yang sifatnya umum gitu ya. Yang bisa dipakai di semua tempat kerja gitu ya, karena mengingat bahwa bidang multimedia itu sekarang bisa bekerja di apa saja karena dengan teknologi yang perkembangan teknologi yang ada, seperti kita tahu bahwa bidang pekerjaan apapun kayaknya membutuhkan multimedia gitu ya. Jadi Anda bisa kerja di bidang atau di tempat kerja apapun di mana menurut undang-undang semua tempat kerja harus menerapkan wajib gitu ya, menerapkan K3.
K3 singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, gitu ya. Kalau misalnya Anda baca nanti mungkin gitu ya, K3 itu kesehatannya di depan, gitu ya. Misalnya kesehatan dan keselamatan kerja tidak apa-apa, gitu ya. Sama yang dibahas, penekanannya adalah keselamatan dan kesehatan bekerja. Kita ada di tempat kerja gitu ya. Karena di tempat kerja itu belum tentu loh kita bekerja gitu ya. Setuju Anda kalau saya katakan begitu? Di tempat kerja kita belum tentu sebagai pekerja. Setuju nggak? Ya, Bu. Ya, mungkin di tempat kerja kita sebagai apa? Selain kalau nggak sebagai pekerja. Pengunjung, Bu. Pengunjung, ya betul. Sebagai konsumen gitu ya. Oke, bisa sebagai konsumen, bisa sebagai mahasiswa magang mungkin gitu ya. Nah, jadi itu ininya apa namanya perhatiannya. Jadi tempat kerja ini kan sangat luas gitu ya, dan orang yang ada di tempat kerja tidak selalu pekerja maupun pengusaha. Kadang-kadang kita di tempat kerja itu mungkin sebagai konsumen gitu ya. Apakah kita perlu selamat dan sehat di tempat kerja? Tentu, gitu ya. Artinya apa? Yang harus selamat di tempat kerja itu bukan hanya pekerja dan pengusaha, pengunjung juga iya, gitu ya. Nah, oleh karena itu semuanya artinya pihak perusahaan, pihak pekerja itu harus memperhatikan hal tersebut. Meskipun ketika nanti kita membahas lebih luas lagi tempat kerja itu, ternyata nanti keselamatan dan kesehatan kerja, oh ya Putri silakan. Itu tidak hanya pekerja dan pengusaha saja yang memperhatikan, kita pun sebagai pribadi juga harus memperhatikan. Itu ya. Oke, itu mungkin gambaran singkatnya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya lupa tadi mau saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Siapa ini ya? Kecil banget tulisannya. Aldan. Aldan hadir? Hadir, Bu. Oke ya. Kemudian Andika? Hadir, Bu. Mana Andika? Oh iya, ya. Hadir, Bu. Ya. Ya, oke. Kemudian kecil banget ini ya. Anissa. Hadir, Bu. Anissa Nurbaiti. Hadir, Bu. Hadir, oh ya. Arneta. Hadir, Bu. Oke. Bentar saya buka dulu jendela saya. Biar kelihatan. Kemudian Benedictus Briator Ananta. Hadir? Belum? Oh belum join ya. Dania Hadir, Bu. Prameswari. Ya. Hadir, Bu. Ya, Dania masuk ke link pertama kali ya. Febri? Saya, Bu, hadir. Ya. Francisca? Saya, Bu. Ikam? Hadir, Bu. Ya. Juan Hafiz Segara mana? Saya, Bu. Oke ya. Keisha? Hadir, Bu. Mana Keisha? Oh Saya, iya. Ya. Iksan? Hadir, Bu. Ya. Muhammad Hakim Ramadan? Belum. Muhammad Jafar ada ya. Muhammad Jafar gitu ya.
Nabila Nova. Nabila Nova Duratul Hikmah. Ya, Mana iya ada? saya Bu, ada. Mana? Oh iya ya. Nuril ya. Nuril Kiati Jana. Hadir Bu. Oh ya. Pimpi Haifa Zahra. Belum? Ya Bu, saya Bu. Oh iya iya iya. Oke, Putri Ayuna. Hadir Bu. Oke. Rusdi Rahansyah. Ya Bu, ada Bu. Oh, Rudi Raihansyah atau Rudi Raihansyah ya, benar? Ya Bu, betul Bu. Rusti Bu, pakai S. Rusdi, oh iya. Kirain Rudi. Samuel Sinulingga, benar? Ya betul Bu, hadir. Oke. Piranti Marcelia. Hadir Bu. Oke, ya. Berarti yang belum hadir tadi Benedictus sama Muhammad Hakim ya, yang belum hadir. Oke, bentar kameranya dibuka semuanya, saya foto dulu. TT6B, TT, BM, maaf ya, iya BM, maaf ya. Oke, 1, 2, 3, oke sebentar ya. Siapa ini? Piranti baru bergabung lagi. Sebentar, BM 6B. Oke, ini semester 6 berarti belum ini ya? Belum magang ya? Istilahnya magang kan ya? Iya, iya. Bentar, saya ini dulu. Magangnya nanti semester 7 dan 8 atau 7 saja? Oh iya. Maka kan Anda pakai kurikulum baru ya? Istilahnya kalau sebelumnya kan PKL ya, sekarang magang. Oke. Jadi K3 ini singkatannya saya pakainya yang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi keselamatan yang di depan baru kesehatan gitu ya. Karena memang di tempat kerja penerapannya itu dan perhatiannya itu lebih ke keselamatan dulu dibandingkan dengan kesehatan. Risikonya juga gitu ya, yang lebih cepat kelihatan itu adalah faktor keselamatan dibanding dengan kesehatan. Hal ini karena begini gitu ya. Di dalam K3, jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu ada 3 norma hukum gitu ya. Jadi ada 3 norma hukum atau 3 norma aturan-aturan gitu ya. Secara sendiri-sendiri gitu. Tetapi saling berkaitan karena intinya itu adalah bagaimana melindungi gitu ya pekerja, pengusaha atau semua orang yang ada di tempat kerja tersebut, gitu ya, keselamatannya dan kesehatannya, gitu. Terutama itu, termasuk nanti hubungan kerja. Kalau orang yang diperhatikan di sini itu adalah hanya pekerja dengan pengusaha, gitu ya. Nah, jadi di dalam keselamatan dan kesehatan kerja itu ada 3 norma hukum. Yang pertama adalah norma kesehatan. Norma keselamatan. Norma keselamatan itu adalah norma atau aturan-aturan, norma-norma atau aturan-aturan yang penekanannya lebih ke
bagaimana gitu ya melindungi orang-orang yang ada di tempat kerja itu terhindar dari risiko, melindungi dari risiko kecelakaan kerja, terkena kecelakaan kerja. Tapi kalau norma kesehatan itu adalah norma-norma aturan-aturan yang menyangkut bagaimana melindungi gitu ya orang-orang yang ada di tempat kerja itu dari penyakit akibat kerja, gitu ya. Nah, karena di tempat kerja itu ada kemungkinan bisa mengalami kecelakaan kerja, bisa juga terkena penyakit akibat kerja, gitu ya. Nah, kecelakaan kerja itu biasanya cepat langsung dirasakan, gitu ya. Tapi penyakit akibat kerja biasanya dirasakannya lama, gitu ya, baru dirasakan. Setelah mungkin orang itu terpapar dengan kondisi-kondisi tertentu di tempat kerja tersebut, gitu ya. Belum dirasakan, ya sama dengan kita lah. Misalnya kalau sakit itu mungkin kalau baru demam sedikit masih bisa jalan, batuk sedikit masih bisa jalan, kan kita kurang peduli ya, kurang merasakan. Tapi kalau sudah batuknya sudah sangat keras, kemudian demamnya sudah tinggi gitu ya, baru kita diem gitu ya, istirahat gitu enggak? Ya. Nah, sama di tempat kerja itu juga begitu. Jadi perhatian terhadap penyakit akibat kerja itu biasanya sedikit dirasakan, tidak begitu dirasakan. Kalau parah baru gitu ya, biasanya begitu. Nah, karena memang dampaknya tidak kelihatan, tidak terasa secepat kalau mengalami kecelakaan kerja. Kalau mengalami kecelakaan kerja itu begitu luka, ada yang mungkin harus diamputasi atau mungkin bahkan harus istirahat beberapa hari atau mungkin bahkan sampai fatal meninggal dunia, itu bisa langsung kelihatan, gitu ya. Nah, kalau penyakit akibat kerja itu tidak. Makanya di beberapa tempat kerja perhatian terhadap kesehatan kerja itu kurang, gitu ya. Lebih banyak ke keselamatan kerja, terhindar dari kecelakaan kerja, gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti tidak diperhatikan, tetap harus diperhatikan karena itu ada di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Semua perusahaan semua tempat kerja punya kewajiban untuk menerapkan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja. Oke ya. Kemudian tadi kita baru bicara norma keselamatan, norma kesehatan. Yang ketiga adalah norma kerja, gitu ya, dalam K3 itu. Jadi kita harus selamat dan sehat dari, gitu ya, norma kerja itu. Jadi kalau tadi norma keselamatan itu adalah perlindungan dari kecelakaan kerja, norma kesehatan perlindungan dari penyakit akibat kerja, norma kerja adalah perlindungan dari perselisihan hubungan kerja. Gitu ya. Hubungan kerja itu adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Jadi nanti kalau Anda bekerja, kadang-kadang gitu ya, bisa timbul perselisihan gitu ya dalam hubungan kerja itu. Nggak usah nanti lah ya, sekarang aja sudah sering kita lihat ya. Di perusahaan-perusahaan itu sering ada perselisihan gitu ya antara pekerja dengan pengusaha. Apa perselisihannya gitu ya, supaya pekerja dan pengusaha itu selamat gitu dari perselisihan ini. Umumnya hubungan kerja itu ada 3 perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Satu, perselisihannya adalah pengupahan. Atau mungkin kalau di Indonesia lebih dikenal dengan upah minimum ya. Kedua adalah masalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Pernah Anda membaca tentang berita tentang pengupahan, sistem pengupahan yang dipermasalahkan? UMR lah, UMR ya istilahnya. Pernah dengar ya UMR ya? Pernah Bu. Pernah. Pernah dengar nggak Anda masalah tentang pemutusan hubungan kerja? PHK ya Bu. Ya, PHK, ya. Mungkin sering ya, terutama ketika masa COVID kemarin ya, gitu ya. Dan ini apa namanya, siapa namanya itu tadi, Hikam ya.
Hikam. Oke, yang menjawab saya catat ya. Kemudian yang ketiga, masalah hubungan kerja itu yang menjadi perselisihan selain masalah upah minimum, kemudian masalah PHK. Yang ketiga adalah masalah jaminan. Ini ya, jaminan ketenaga kerjaan atau mungkin lebih dikenal dengan istilah asuransi. Gitu ya. Misalnya tentang jaminan hari tua gitu ya, tentang jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian gitu ya, jaminan pemeliharaan kesehatan gitu ya. Kalau sekarang mungkin namanya BPJS ketenaga kerjaan gitu ya. Kalau sekarang. Kalau dulu kan perlindungan terhadap tenaga kerja itu asuransinya dalam ditangani oleh PT Jam Sostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sekarang menjadi PT BPJS, gitu ya. Bedanya kalau dulu Jam Sostek itu singkatannya kan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Maka yang mendapat perlindungan hanya orang yang bekerja. Tapi kalau BPJS sekarang yang mendapatkan perlindungan semuanya. Tidak hanya orang bekerja saja, orang yang tidak bekerja pun bisa mendapatkan perlindungan. Gitu ya. Nah, ini muncul karena masalah PHK gitu kaitannya. Kan pertanyaannya gini ya, kalau pakai Jam Sostek, kalau misalnya nanti di PHK, kemudian mengalami sakit akibat kerja, nggak bisa dituntut perusahaan karena sudah pemutusan hubungan kerja, ya kan? Jadi pekerja nggak bisa dapat asuransi, nggak dijamin gitu. Tapi dengan BPJS, maka pekerja tetap bisa dijamin. Meskipun memang bayar sendiri, tapi kan biaya untuk pengobatan biasanya lebih besar daripada yang diurus sendiri. Gitu ya, maka pemerintah dalam hal ini yang melindungi, gitu ya. Oke, itulah norma-norma yang ada di dalam tadi ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau norma kerja itu perlindungannya khusus memang ke pekerja, antara pekerja dengan pengusaha. Tapi kalau norma keselamatan dan kesehatan gitu ya, maka perlindungan dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu kalau di tempat kerja kita lihat bukan hanya pekerja dan pengusaha. Bisa juga untuk tadi pengunjung atau konsumen. Kok bisa Bu gitu ya? Karena kita melihat di sini tempat kerja. Ya kan? Jadi K3 di tempat kerja. Apa sih tempat kerja itu gitu ya? Nah, jadi kita kan ada landasan hukumnya ya. Belajar K3 itu ada landasan hukumnya. Tadi norma keselamatan dan norma kesehatan, perlindungan terhadap orang-orang di tempat kerja kaitan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yaitu Undang-Undang Keselamatan Kerja. Gitu ya. Karena itu tahun 70, usianya sudah 53 tahun ya. Undang-undang itu belum pernah dirubah sampai sekarang, tapi ditambah gitu ya untuk memperluas ini isinya. Kalau dulu di dalam Undang-Undang tahun 70 itu yang dilindungi adalah pekerja dan pengusaha. Jadi isinya itu adalah hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Karena tahun 70 itu yang banyak baru pabrik. Gitu ya, perusahaan yang menghasilkan barang. Kalau perusahaan yang menghasilkan barang, yang ada di situ kan hanya pekerja dan pengusaha ya. Iya nggak? Tapi ketika kemudian sekarang berkembang, tempat kerja atau perusahaan itu tidak hanya pabrik, ada perusahaan yang namanya jasa yang dihasilkan. Kalau kita lihat di tempat kerja itu, apakah hanya pekerja dan pengusaha? Enggak Bu, ada klien Bu. Ada klien, ada konsumen, gitu ya. Karena memang begitu gitu ya. Kenyataannya kan begitu. Perusahaan yang menghasilkan barang tidak akan ada interaksi dengan konsumen. Tapi kalau perusahaan menghasilkan jasa, interaksi dengan konsumen itu banyak. Sementara di perusahaan yang menghasilkan jasa pun ada risiko terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Setuju Anda?
Setuju, Bu. Ya, ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi undang-undang ini tahun 70 isinya seperti itu. Yang dilindungi adalah pekerja dan pengusaha. Kemudian ditambah lagi gitu ya, perlindungan itu selain undang-undang itu pakai PP nomor 50 tahun 2012. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, yaitu mengenai atau tentang sistem manajemen K3. Gitu ya. Nah, jadi berkembang. Yang dilindungi dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja itu bukan hanya pekerja dan pengusaha, tapi ada konsumen. Gitu ya, karena di tempat perusahaan yang menghasilkan jasa itu interaksi dengan konsumen memang banyak, memang ada, dan itu harus dilindungi karena memang di perusahaan yang menghasilkan jasa pun ternyata ada gitu ya risiko terjadi kecelakaan, ada juga risiko penyakit akibat kerja. Gitu loh. Misalnya kalau perusahaan menghasilkan barang nih ya, saya beri contoh. Perusahaan HP misalnya, perusahaan elektronik ya. Atau perusahaan otomotif gitu ya, kendaraan bermotor. Pertanyaan saya ya, kalau kita sebagai konsumen, kalau kita beli HP apa iya ke pabriknya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Anda beli TV ke pabriknya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Nah, kita beli motor atau mobil ke pabriknya? Enggak juga, ya kan? Berarti enggak ada interaksi dengan konsumen. Maka yang dilindungi memang pekerja dan pengusahanya saja. Kalau di perusahaan yang menghasilkan barang itu. Bukan berarti kemudian konsumen tidak dilindungi. Konsumen tetap dilindungi tapi tidak secara langsung. Yaitu di hasil produksinya. Ya kan? Jadi kalau bikin mobil ya mobil yang standar. Jangan kemudian mobil itu kelistrikannya bocor misalnya ya. Kemudian nanti kalau kena hujan menyebabkan kebakaran. Mobilnya terbakar, konsumen jadi terbakar. Bukan begitu kan ya. Itu kan barang. Tapi kan nggak langsung itu. Ya kan? Nanti kalau dijual baru kelihatan gitu ya. Tapi kalau perusahaan jasa kan tidak begitu. Ya. Interaksi dengan konsumen sangat besar. Karena untuk produk-produk jasa itu kalau kita menginginkan membeli ya, kita harus ke tempatnya. Gitu ya. Benar nggak? Benar, Bu. Sudah kebayang belum? Kalau perusahaan yang menghasilkan jasa, kalau kita ingin mengkonsumsi produknya itu, kita memang harus ke tempatnya. Ya kan, ke pabriknya, ke tempat kerjanya itu. Tapi kalau barang kan enggak. Coba ada yang bisa memberikan contoh, coba beri contoh deh. Perusahaan yang menghasilkan jasa apa? Yang biasa Anda kunjungi? Bengkel, Bu, bengkel. Bengkel, Ekspedisi, Bu. ekspedisi. Oke, apa lagi? Ojek online, Bu. Ojek online. Oke ya benar. Apa lagi? JNE, Bu. JNE, ekspedisi kan itu ya? JNE ya. Oke. Apa lagi? Tempat les, Bu. Tempat les, tempat les. Tempat les, tempat belajar ya. Tempat belajar, kampus misalnya gitu ya. Di tempat kita ada nggak sih resiko kecelakaan? Kalau Anda kuliah, kira-kira ada nggak? Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Ada, gitu ya. Oke, apalagi contohnya? Nah, Rumah kayak, sakit, Bu. oke benar, rumah sakit. Siapa ini tadi yang jawab rumah sakit? Siapa Saya, yang jawab? Bu. Putri Oh, Ayuna. ya. Ya, rumah sakit tempat pelayanan kesehatan yang menghasilkan jasa pelayanan kesehatan, gitu ya. Oke. Nah, kita kan harus ke tempatnya kan? Kalau ingin mendapatkan jasa-jasa tersebut, gitu ya. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa kalau misalnya di tempat-tempat tersebut tadi terjadi ada kecelakaan, gitu ya, di tempat tersebut, kita sedang di sana, gitu ya. Ada kemungkinan kita kena dampaknya, gitu ya, kecelakaan tersebut. Nah, misalnya naik Gojek gitu ya, atau mungkin tadi yang melakukan ekspedisi gitu ya, JNE dan sebagainya, itu kan kecelakaannya lalu lintas kan ya, iya nggak? Kalau Gojek terus apa tadi ekspedisi seperti JNE itu kan kecelakaan lalu lintas ya.
Iya, Bu. Iya, Bu. Ya kan? Nah, jadi jenis kecelakaannya macam-macam karena memang berkaitan dengan transportasi mereka ya. Jasanya adalah jasa berkaitan nanti dengan jasa transportasi, gitu ya. Nah, perusahaan jasa-jasa yang lain juga sama, gitu ya. Jadi artinya konsumen itu interaksinya banyak, gitu ya. Sehingga kalau terjadi kecelakaan di tempat kerja tersebut, bisa jadi si konsumen ini kena, maka harus dilindungi, gitu ya. Tetap harus dilindungi, gitu ya. Jadi kita bisa melihat sekarang bahwa K3 ini perannya sangat banyak, penting gitu, makanya kita pelajari gitu ya, supaya apa? Supaya kita selamat dan sehat di tempat kerja manapun. Gitu ya. Oke. Jasa apa tadi, ada pelayanan kesehatan, ekspedisi, Gojek, kemudian apalagi tadi, tempat belajar, terus Traveling, Bu. traveling, Pusat pembelanjaan, Bu. pusat pembelanjaan mall ya. Ya Febri ya. Iya, Bu. Iya, wah banyak tuh, ya kan? Nah, banyak sekarang, jadi wawasan kita luas ya sekarang dah, bahwa tempat kerja itu ternyata dimanapun gitu ya, apapun itu hasil yang diproduksi gitu ya, punya berisiko terjadi kecelakaan. Gitu ya, traveling atau pariwisata, tempat pusat perbelanjaan atau mall gitu ya, itu ada. Meskipun kadang-kadang kita kalau ke mall itu kurang memperhatikan ya hal seperti itu, gitu ya, ada risikonya. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa setiap tempat kerja harus memperhatikan bagaimana kondisi tempat kerja itu supaya selamat, gitu ya. Faktor-faktor keselamatannya itu diperhatikan dan tidak punya dampak kepada pengunjung, gitu ya. Jadi tidak hanya pekerja maupun si pemilik saja yang diperhatikan, gitu ya. Tadi sudah ada jasa pelayanan kesehatan, kemudian seperti Gojek dan sebagainya, itu kan seperti jasa transportasi ya. Gojek itu kan jasa transportasi, ya kan? Nah, jasa transportasi yang lebih besar lagi, kalau kita lihat gitu ya, Gojek semacam transportasi darat ya. Transportasi itu kan ada darat, laut, dan udara. Punya risiko terhadap kecelakaan kerja kan ya. Darat naik kereta api. Laut kita naik kapal laut atau pelayaran. Udara naik pesawat. Semuanya punya risiko kan terhadap kecelakaan kerja. Jasa itu. Kalau kita perhatikan tadi gitu ya. Pariwisata, kemudian di naik kereta, naik kapal laut, naik pesawat terbang. Antara konsumennya dengan pekerjanya lebih banyak mana? Konsumen, Bu. Konsumennya lebih banyak konsumennya. Sehingga perhatian terhadap keselamatan itu harus lebih banyak kepada konsumen. Iya kan? Nah, seperti misalnya gini, Anda naik kereta. Pernah naik kereta? Nah, Bu. Nah, perhatikan deh ya. Dalam satu gerbong berapa orang itu? Apalagi kalau Banyak, Bu. padat ya. Bisa 70 sampai 80 ya. Orangnya yang ada di gerbong. Berapa petugasnya? Pernah menghitung? Pernah melihat maksud saya ya? Pernah melihat petugas? Berapa orang? Satu gerbong, Satu satu. atau 2 orang. Melindungi 80 orang, kira-kira bisa nggak itu? Bisa sih, tapi mungkin ya nggak maksimal, gitu ya. Anda naik kapal laut, sama kasusnya. Antara pekerja dengan penumpang, lebih banyak penumpangnya sebagai konsumen. Anda naik pesawat, sama kasusnya. Antara penumpang dengan awak pesawat, lebih banyak penumpangnya. Apalagi yang kita naiki Boeing ya, misalnya gitu. Ya kan? Lebih banyak penumpang. Padahal di situ risiko kecelakaan tinggi, gitu ya. Konsumen perlu dilindungi. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah semuanya terlindungi? Dengan hanya sekian persen petugas itu gitu ya? Bisa. Bisa nggak? Bisa, Bu.
Bisa, tapi nggak maksimal ya. Jadi kalau gitu bagaimana caranya? Ya kita melindungi diri kita masing-masing gitu ya dengan baik. Gitu ya. Karena dengan kondisi seperti itu ya di tempat jasa khususnya ya seperti mall dan sebagainya, apalagi kalau mall itu lagi rame mau lebaran gitu ya, itu kan yang belanja banyak. Coba Anda perhatikan petugasnya berapa orang gitu ya, petugas keamanannya loh gitu ya, bukan petugas pembelanjaan gitu ya yang melayani orang belanja, bukan. Petugas kaitannya dengan keamanan pemilikan gedung bisa dihitung gitu ya. Kalau terjadi apa-apa, apakah bisa kita mengandalkan mereka? Gitu ya, yang hanya beberapa itu kan tidak ya, gitu ya. Kalau iya mungkin nggak maksimal, maka kita harus punya kesadaran yang tinggi, kita sendiri yang harus menyelamatkan kita sendiri. Nah, karena itu di beberapa tadi seperti jasa transportasi, taruhlah misalnya naik pesawat, gitu ya. Sebelum pesawat itu take off, pramugari biasanya akan menjelaskan bagaimana menggunakan APD atau alat perlindungan diri gitu ya, kalau misalnya pesawat itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dijelaskan bagaimana cara menggunakan beltnya, bagaimana cara menggunakan maskernya dan sebagainya, kan gitu ya. Ya karena itu apa? Karena keterbatasan dari pemilik maskapai itu untuk melindungi semuanya. Jadi diharapkan semua orang bisa menyelamatkan, mempunyai kesadaran untuk menyelamatkan diri sendiri masing-masing. Gitu ya. Itu bukan hanya ini, di mall pun begitu. Gitu ya. Nggak bisa kita ini. Di tempat-tempat lain seperti pariwisata gitu ya. Nah, kalau mau lebaran kayak pokoknya liburan lah ya. Itu kan lebih banyak lagi. Oh, pertanyaan saya dulu. Di tempat pariwisata kira-kira pariwisata kan jasa ya. Ada nggak sih risiko terjadi kecelakaan? Ada, Bu. Ada. Gitu ya. Wisata itu kalau kita buka lagi, kita ini lagi contohnya gitu, oh ternyata banyak wisata. Ya kan? Dufan, kira-kira ada risiko kecelakaan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ya Dufan yang tempat permainan itu ya? Iya, Bu, benar, Bu Dufan. Iya. Anda mau flying fox, Anda mau ikut roller coaster, atau Anda ikut mau yang gini begini nih, koala ya, koala atau apa itu, gitu ya. Semua harus memperhatikan APD yang harus dipakai, cara menggunakannya, apa yang harus digunakan, bagaimana nanti ketika itu jalan, apa yang harus kita lakukan, itu kan diberikan petunjuk semuanya oleh si ini, ya, oleh si pekerja Dufan tersebut, ya. Seperti kebun binatang atau taman safari, ada nggak risiko kecelakaan? Ada, Bu. Ya, apa kira-kira ancaman kecelakaannya? Disebabkan oleh apa? Hewannya, Bu. Hewannya, Bu. Ya, terserah Dimakan itu buaya, Bu. termasuk kecelakaan bukan kalau yang begitu? Kecelakaan, Bu. Termasuk kecelakaan. Jadi masing-masing tempat kerja itu gitu ya, bisa jadi jenis kecelakaannya beda, tapi tetap bisa ada, gitu ya. Maka harus dicegah, gitu ya. Nah, jadi terutama di tempat-tempat perusahaan yang menghasilkan jasa, yang harus mencegah itu nggak bisa kalau hanya pekerja dan pengusaha, kita sebagai pengunjung juga iya, gitu ya, harus ini waspada dan sebagainya. Tempat pariwisata yang lain misalnya ya, yang menjanjikan atau menawarkan tempat-tempat hiburan gitu ya, hiburan misalnya mau arung jeram, snorkeling, atau mungkin gantoli gitu ya, layang gantung dan sebagainya, itu kan permainan yang menantang gitu ya, yang penuh ini gitu ya, tapi ada orang yang suka juga gitu ya, ingin menikmati. Itu kira-kira ada faktor keselamatannya enggak? Perlu diperhatikan faktor keselamatannya? Perlu, Bu. Harus, Bu. Iya, Iya, Bu. iya, gitu ya. Jadi di tempat-tempat kerja itu pun juga ada risiko terjadi kecelakaan.
Nah, risikonya lebih besar lagi kalau misalnya mereka kurang memperhatikan kemudian terjadi kecelakaan, otomatis gitu ya. Nama baik tempat pariwisata itu juga akan tercoreng. Bisa jadi nggak laku karena orang bisa promosi jangan ke tempat itu gitu ya. Keselamatannya kurang diperhatikan gitu ya. Kita naik flying fox ternyata ikat pinggangnya, ikatnya kurang kenceng, kurang bagus gitu ya. Nggak ada petunjuk cara menggunakannya, cara duduknya misalnya seperti itu. Ya. Belum lagi wisata air ya. Selain Arung Jeram kan sekarang banyak tempat pariwisata yang menjanjikan untuk bisa menyelam ke dalam air, melihat pemandangan indah di dalam air gitu ya. Di Bonaken misalnya ya, di Manado itu kan ada itu. Perlu nggak diperhatikan keselamatannya konsumen? Perlu, Bu. Perlu. Di situ keselamatannya lebih komplit lagi, lebih detail lagi karena itu di dalam air. Tekanan air sangat tinggi. Jadi di situ keselamatannya sampai dihitung gitu ya. Kira-kira kedalaman berapa meter orang itu bisa ini kan, berapa lama dia harus di situ, ketika dia sudah lama apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian ininya untuk yang pernafasan itu apakah sudah fix atau belum misalnya ya, dan sebagainya. Detail itu sangat detail. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ketiga itu perannya sangat besar gitu ya. Artinya usaha untuk mencegah supaya tidak terjadi tidak mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja itu sangat besar. Disinilah makanya kemudian K3 itu penting kita pelajari karena gitu ya. Begitu kita melihat di tempat jasa, kayaknya K3 itu terhindar dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja itu nggak bisa kita itu mengandalkan hanya ke pekerja atau pemilik. Gitu ya. Kita harus mengandalkan pada diri sendiri. Jadi kalau ditanya gitu ya, K3 itu jadi tanggung jawab siapa? Jawabnya apa? Tanggung jawab diri sendiri, Bu. Ya, betul. Tanggung jawab masing-masing. Jadi artinya kita pergi ke tempat kerja di mana saja pun kita itu sudah begini, sudah masuk itu, begitu masuk kita lihat kita gimana ya supaya selamat. Kalau di mall nih, kalau di mall misalnya ya, menurut Anda kira-kira pasti semuanya sudah pernah pergi ke mall ya. Apa kira-kira yang bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kalau di mall? Lift, Bu. Liftnya anjlok misalnya ya. Oke, apalagi? Eskalator, Bu. Kebakaran dari restoran, Bu. Hah? Kebakaran dari restoran. Kebakaran. Oke. Bencana alam, Bu. Hah? Bencana alam, gempa misalnya ya, Samuel. Kemudian apa tadi? Jabar katanya mau lihat atau Febri tadi ya? Ini Bu kepleset karena lantai licin Bu. Kepleset karena lantai licin. Kemungkinan ya, landasannya licin, landasan tempat kerja. Oke, apalagi? Atapnya runtuh. Bisa jadi itu di Margo City ya. Ya, bisa jadi ya kan. Nah, jadi ketika atapnya runtuh di jam kerja, berarti kalau jasa itu jam kerja berarti banyak pengunjung ya, banyak konsumen gitu ya. Artinya yang kena bukan hanya pekerja kan, tapi konsumennya. Iya, oke. Apalagi? Tersangkut di eskalator mungkin, Bu. Oh iya, tersangkut di eskalator. Loh, kok bisa gitu ya tersangkut di eskalator tuh ya? Bisa saja, karena di situ ada aturannya sebetulnya ya keselamatannya, tapi orang kurang memperhatikan. Kalau Anda di eskalator tuh biasanya ada tulisan tangan tidak boleh berpegangan kalau nggak salah gitu ya. Karena apa? Pegangannya itu kan jalan kan? Ya. Kemudian kadang-kadang orang itu di eskalator tuh begini. Ini HP. Jadi yang dilihat HP ini tangannya gini. Gitu ya. Nggak konsentrasinya di sini. Tahu-tahu itu udah sampai di atas. Ini kan jalan masuk. Di itunya kan masuk kan ini. Ya akhirnya ikut masuk. Yang sering kali itu adalah anak-anak. Gitu ya. Gitu. Atau mungkin eskalatornya anjlok. Gitu ya. Turun gitu tiba-tiba karena terlalu berat bebannya gitu ya. Makanya kadang-kadang ketika musim mau lebaran kan banyak itu mall kan penuh
biasanya di eskalator itu ditungguin oleh satpam. Mereka menghitung berapa jumlah orang yang ada di eskalator itu. Gitu ya. Nah, kemudian ditahan misalnya. Jadi kalau sudah terlalu berat kira-kira maka ditahan dulu sampai selesai supaya tidak kelebihan muatan, kelebihan beban. Misalnya. Nah, pihak perusahaan harus memperhatikan gitu ya aturan-aturan yang ada yang harus dipakai di dalam perusahaan atau semacam mall tersebut. Jadi ada K3 eskalator, ada K3 lift gitu ya. Ada K3 bangunannya juga gitu ya. K3 bangunan sipil lift mall tersebut. Misalnya kalau terjadi bencana apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya terjadi kebakaran bagaimana melakukan evakuasi? Standar bangunan mall itu seperti apa? Semua gedung bangunan gitu ya yang tingkat gitu ya harus mempunyai tangga darurat. Misalnya gitu. Itu K3 bangunan sipil. Lebarnya ada aturannya, tingginya pun ada aturannya. Gitu ya, ada standarnya. Tujuannya apa? Ketika melakukan evakuasi, misalnya terjadi kebakaran atau bencana alam, maka evakuasi itu bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Gitu ya. Jadi misalnya bangunan itu luasnya berapa, pintunya harusnya jumlahnya berapa, tangga daruratnya di mana, eskalatornya berapa, liftnya berapa. Itu ada di K3 bangunan sipil. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa nanti yang kita pelajari itu peraturan-peraturan atau standar-standar K3 itu bukan hanya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan SMK 3 saja, bukan. Tapi semua yang ada di dalam suatu tempat kerja itu gitu ya, ada aturannya, ada standar K3-nya. Gitu ya. Apalagi yang punya tempat kerja itu yang punya risiko tinggi. Gitu ya. Nah, jadi dalam memilih tempat kerja ini gitu ya, terutama bagi tempat-tempat kerja atau pabrik atau industri gitu ya, yang punya dampak langsung gitu ya, prosesnya, bahannya dan sebagainya itu harus memperhatikan orang-orang lain yang ada di tempat kerja. Kalau seperti pabrik, konsumen saya katakan tadi konsumen nggak akan ke pabrik ya. Jadi keselamatan dan kesehatan kerjanya itu mungkin yang diperhatikan hanya pekerja dan pengusaha. Tapi kalau pabrik tersebut punya risiko terhadap lingkungan, maka masyarakat sekitar lingkungan tempat kerja harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya. Konsumen sih enggak, karena memang konsumen enggak ada yang datang. Gitu ya. Secara langsung loh ya. Kalau secara tidak langsung tetap melindungi konsumen. Hasil produksinya itu harus selamat dan sehat bagi konsumen. Gitu ya. Mungkin Anda pernah membaca tentang kasus Samsung Note 7 HP. Gitu ya, HP pernah ya? Ya, meledak. Itu kan setelah selesai diproduksi dan setelah sampai di konsumen kan ya. Lama taunya gitu ya. Tapi kalau perusahaan menghasilkan jasa kan otomatis langsung ketahuannya terhadap konsumen. Tapi perusahaan pabrik tadi yang menghasilkan barang, dampak langsungnya bukan ke konsumen tapi ke masyarakat lingkungan sekitar. Kita baru saja merasakan 4 hari yang lalu depo Pertamina yang di Pelumpang itu meledak. Ada korbannya kan ya? Kalau nggak salah 18 orang meninggal dan sekian orang mengalami luka bakar. 50 sampai 99%. Nah, itu sudah sangat parah. Gitu ya. Siapa yang kena dampaknya? Lingkungan masyarakat sekitar. Saya sampai sekarang belum membaca pekerjanya berapa persen, berapa orang, gitu ya. Di situ yang sering dibaca adalah dari 18 itu adalah
masyarakat, lingkungan sekitar. Ya nggak? Mungkin ada yang sudah mendengar dari 18 itu ada pekerja. Ada. Ya, ya. Jadi dampak lingkungan ke masyarakatnya sangat tinggi dan harus diperhatikan. Oleh karena itu, gitu ya, dalam memilih lokasi usaha atau tempat kerja, bagi perusahaan-perusahaan yang punya dampak terhadap lingkungan, itu ditentukan, ada aturannya, gitu ya, tidak boleh sembarangan. Gitu. Nah, khawatirnya ya seperti itu, gitu ya, seperti yang terjadi kemarin, gitu. Ya. Nah, yang seperti di Pertamina itu, gitu ya. Setelah kejadian kan baru ketahui gitu ya, bahwa ada aturan loh tahun 2007 gitu ya, bahwa 2007 kalau nggak salah 2007 atau 2000 berapa tadi ya, itu bahwa depo Pertamina itu ada yang namanya zona area. Gitu ya. Zona area itu artinya jarak gitu ya antara si tempat produksi dengan rumah penduduk masyarakat sekitar gitu ya. Ternyata itu nggak jalan sekarang. Harusnya masih zona area gitu ya, namanya zona merah kalau nggak salah ya. Ternyata ditempati oleh masyarakat. Baru sekarang gitu ya jadi masalah itu. Masalahnya adalah siapa yang harus bertanggung jawab gitu ya dengan itu. Pertamina merasa bahwa itu sudah ada aturannya dan itu sudah disampaikan. Tapi ternyata masyarakat tetap tidak ada di situ. Celakanya lagi masyarakat bayar PBB gitu ya. Bayar pajak gitu. Bayarnya kemana? Tentu ke Pemda kan. Sekarang yang salahnya lah kenapa Pemda kok bisa mengizinkan gitu ya. Kalau menerima pajaknya berarti mengizinkan kan. Gitu ya. Nah, jadi yang sekarang jadinya ya udah jangan salah-salahan gitu ya. Diperbaiki ke depan yang ini apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Ternyata ada solusinya, masyarakatnya direlokasi gitu ya. Begitu direlokasi masyarakatnya nuntutnya banyak gitu ya. Gak hanya minta lokasi saja tapi isi rumah yang terbakar itu minta ganti semuanya. Repot juga. Ya kan? Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kenapa sih kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ini harus dicegah gitu ya. Karena ini loh contohnya kerugiannya sangat besar kalau itu sampai terjadi. Gitu ya. Kalau kecelakaan kerja itu sampai terjadi, penyakit akibat kerja itu dialami gitu ya oleh orang-orang yang ada di tempat kerja gitu ya. Maupun masyarakat sekitarnya itu kerugiannya akan sangat besar. Maka di dalam undang-undang itu diterapkannya adalah punya kewajiban untuk mencegah, gitu ya. Nah, ketika kita berada di suatu tempat kerja yang tadi ya jasa, maka mencegah itu kewajibannya bukan hanya pekerja dan pengusaha, kita pun gitu ya sebagai konsumen juga harus berusaha, gitu ya. Jadi misalnya nih ya Anda mau Flying Fox gitu ya, mau naik Flying Fox. Di situ ada ketentuan gitu ya, bahwa yang boleh main Flying Fox itu berat badannya hanya maksimum 80 kilo. Petugas begitu dilihat, ini kok kayaknya lebih dari 80 gitu ya. Terus nggak boleh, ya jangan maksa gitu ya. Kok nggak boleh, saya kan bayar gitu ya. Misalnya begitu ya. Ya jangan maksa, itu aturan keselamatannya gitu ya. Nah, bahkan di Flying Fox itu ada timbangan loh ya. Jadi kalau kita misalnya ditanya nih, kok ragu ya, kayaknya Hikam ini lebih dari 80 gitu ya. Misalnya gitu. Hikam berapa kilo? Misalnya gitu. Terus gini, Hikam enggak, saya enggak 80 kok gitu ya. Nah, ragu nih gitu ya, ragu si pekerjanya.
silakan nimbang gitu ya, silakan nimbang badan. Oh kok ternyata Ika memang belum 80, boleh naik. Kalau ternyata 80 atau lebih nggak boleh gitu ya. Ininya kenapa sih Bu kok begitu? Itu loh APD-nya yang mereka sediakan gitu ya. Safety belt-nya itu hanya untuk kapasitas orang yang berukuran tubuh 80 kilo. Tidak bisa lebih. Kalau lebih, risikonya bisa terjadi kecelakaan. Gitu ya, bisa nggak muat nanti. Karena itu kan gantung begitu kan bergerak. Khawatirnya lepas. Gitu ya. Ini kejadian benar di Amerika ya. Di negara mana saya lupa. Gitu ya, orangnya naik. Yang gitu tuh, ayunan yang kayak ini tuh. Yang duduk bareng-bareng terus rame-rame gitu itu apa sih namanya, lupa saya ya. Itu Kalau sudah di Indonesia ya histeria mungkin Bu. Oh Kalau histeria. di Indonesia, Oh iya ya mungkin ya karena saya pas ada Dufan itu umur saya sudah lebih gitu ya. Coba Anda lihat perhatikan di Dufan itu kan ada tulisan ya, yang boleh naik permainan itu hanya maksimum umur 40. Nah pas itu rada rame saya sudah 40 lebih jadi nggak bisa jadi nggak tahu gitu ya rasanya. Nah di histeria itu di Amerika pernah beberapa 3 tahun yang lalu mungkin ya. Orang itu nekat gitu kelihatan padahal dia itu lebih berat badannya lebih. Jadi begitu beltnya itu dipasang nggak muat karena perutnya ini lebih gitu ya perutnya. Tapi dia nekat. Apa yang terjadi? Begitu itu bergerak di atas orang itu meloncat, jatuh. Gitu ya, kelempar bukan meloncat, kelempar. Ya wassalam. Gitu ya. Siapa yang disalahkan? Perusahaan. Ya kan? Kena sanksi karena dianggap tidak melindungi keselamatan konsumen. Gitu ya. Padahal yang ngeyel konsumennya. Ya kan? Nah, itu loh yang jadi inian gitu ya. Perhatian pentingnya K3 ini, perannya K3 di dalam tempat kerja gitu ya. Karena perannya yang sangat besar, maka kita siapa ini tadi yang angkat tangan ya? Ini Iksan. Kenapa Iksan? Enggak Bu, maaf Bu, kepencet Bu. Oh, kepencet. Ya, jadi misalnya seperti itu, gitu ya. Artinya kita pelajari gitu ya keselamatan dan kesehatan kerja ini supaya kita berada di tempat kerja apapun manapun gitu ya. Kita punya kesadaran yang tinggi bagaimana di tempat kerja itu kita aman dan selamat dan sehat, gitu ya. Nah, setiap perusahaan punya kewajiban untuk menerapkan K3 di tempat kerjanya ini, maka ketika nanti memilih tenaga kerja itu, mereka juga akan memilih SDM atau calon tenaga kerja yang memahami pelaksanaan K3 di tempat kerja tersebut. Bahkan mungkin ke depan mereka hanya mempekerjakan orang-orang yang punya sertifikat K3 dalam bekerja. Sekarang sih sudah, tetapi masih K3 sesuai dengan profesi yang pekerjaan yang punya risiko sangat tinggi, gitu ya. Kalau pekerjaan itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar sudah melakukan uji kompetensi, gitu ya, di bidang pekerjaannya. Ya, nah sekarang di Indonesia baru tahap bagaimana gitu ya memberikan ilmu K3 ini kepada semua mahasiswa gitu ya ketika mau masuk ke dunia kerja. Gitu ya. Syukur-syukur mampu memberikan uji kom gitu ya tentang K3-nya. Kalau di PNJ yang sudah itu adalah di sipil. Gitu ya, di teknik sipil. Begitu mahasiswa lulus mereka sudah punya sertifikat K3 bangunan sipil. Karena memang kalau di sipil itu setelah lulus dia memang bekerjanya kan nanti kebanyakan gitu ya adalah di industri konstruksi. Industri konstruksi adalah industri yang paling tinggi tingkat kecelakaan kerjanya. Gitu ya. Risiko kecelakaan kerja di industri konstruksi itu paling banyak. Gitu ya.
Makanya mahasiswanya diberikan itu, gitu ya, sertifikat atau uji kom K3. Kalau di elektro baru teknik listrik, ya. Di teknik listrik itu K3-nya juga khusus, K3 listrik, gitu ya. Kalau prodi lain itu masih K3-nya bersifat umum, gitu ya, karena bekerjanya tidak langsung berhubungan dengan listrik, meskipun gitu ya, tentang kelistrikan maksud saya, meskipun tentu kita menggunakan listrik, karena tidak ada ya pekerjaan yang nggak menggunakan listrik saat ini gitu ya. Tapi nanti kita belajar gitu ya, K3 kelistrikan. Tapi yang kita pelajari itu adalah bagaimana kita bekerja menggunakan listrik, tapi kita tidak terkena dampaknya, gitu ya. Itu yang akan kita pelajari di sini. Gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini sudah mulai punya gambaran gitu ya, bahwa oh K3 ini ternyata luas gitu. Semua tempat kerja itu punya risiko terhadap kecelakaan dan kesehatan kerja, sehingga kita masing-masing orang yang ada di tempat kerja, apakah sebagai pekerja ataupun bukan, mungkin sebagai konsumen, mungkin sebagai masyarakat sekitar tempat kerja gitu ya, harus punya kesadaran yang tinggi tentang bagaimana selamat di situ. Gitu ya. Karena kita sudah ada contoh kemarin tuh ya, yang kalau lingkungan sekitar misalnya ya itu tadi ya, seperti yang kemarin terjadi gitu ya. Apakah hanya Pertamina saja yang punya dampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar? Enggak juga gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang punya dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar, ya kan? Kebakaran itu jelas gitu ya. Semua perusahaan tuh kalau misalnya terbakar ya pasti punya dampak langsung kepada lingkungan masyarakat sekitar. Ya, makanya ada namanya zona area gitu loh, gitu ya. Misalnya ini, oke. Nah, kaitannya dengan K3 ini, maka nanti kita akan mempelajari gitu ya di dalam K3 ini. Bagaimana keselamatan kerja gitu yang kaitannya dengan kecelakaan kerja. Jenis kecelakaan yang bisa terjadi di tempat kerja itu apa saja gitu ya. Apa faktor-faktor penyebabnya, bagaimana cara mencegahnya, ya itu yang kita pelajari. Karena ternyata banyak faktor penyebabnya ya. Selain tadi disebutkan, tadi apa faktor penyebabnya kecelakaan kerja? Kalau di mall mungkin tadi ya, eskalator, lift, itu kan alat ya. Ya, alat. Oke, tadi ada yang jawab mungkin yang kelas pagi ya. Pagar Bu. Pagarnya yang di mall itu loh Bu. Kalau bersender bisa pecah tuh ininya, terus jatuh ke bawah. Iya enggak? Yang ke mall. Ada enggak sih kemungkinan begitu? Iya Bu, ada. Ada ya, yang di lantai 2 atau 3 itu, di pinggiran itu ya, yang pagar itu, kan biasanya kita kadang-kadang di mall itu kan ada pertunjukan di bawah gitu ya. Orang kebanyakan kemudian nontonnya dari atas kan, terus ke bawah. Di situ pada jelas tulisannya ada, dilarang bersandar, kan gitu ya. Iya Bu. Tapi kadang-kadang kita ngelihatnya gitu, saya sedih kalau ngelihatnya orang itu justru bersandarnya itu di tulisan itu. Di tulisan dilarang bersandar gitu ya. Nah, karena kemungkinan terjadi hal itu seperti ini ada, maka perusahaan itu harus mencegah gitu ya. Mencegah, jadi bagaimana, kan kemungkinannya itu besar gitu ya terjadi seperti itu gitu kalau di mall ya. Kalau misalnya di bawah ada pertunjukan atau apa, pasti orang pengennya ngelihatnya dari atas gitu ya, supaya bisa ngelihat ke bawah dengan baik. Tapi kadang-kadang orang lupa, oh ini nggak boleh disandari gitu ya, nggak bisa lagi, pasti sandar gitu. Padahal kalau bersandar kemungkinan itu tadi pagarnya rusak, jatuh. Atau mungkin orangnya jatuh. Maka misalnya ya, di K3 bangunan sipil ada loh gitu ya, ketentuan mengenai pagar yang harus dipasang di mall itu sebagai tempat untuk
bersandar dan pegangan ya. Kalau kita jalan kadang-kadang jalan sambil ngeliat-ngeliat gitu kan, pegangan ya. Itu pagar itu ada standarnya. Satu, tingginya. Ya. Tingginya pagar itu berapa? Kedua, bahannya. Ketiga, bentuknya. Itu diatur di K3 bangunan sipil. Hanya saja ketika di mall gitu ya, ini faktor keselamatan kebanyakan dilupakan. Yang diutamakan lebih pada faktor apa? Estetika. Gitu ya. Di pagarnya itu kalau menurut K3 bangunan sipil, di pegangannya itu, pegangannya. Kalau menurut K3 bangunan sipil, bentuknya segi 4. Bahannya tidak boleh licin. Itu standarnya. Bahannya itu tidak boleh licin, berarti biasanya berendel-berendel begitu ya. Ada berendel-berendel. Pernah nggak Anda ke mall terus kemudian pegangannya yang di pagarnya itu seperti itu? Kebanyakan kan pernah ya, kebanyakan kan bahannya krom, bentuknya bulat, terus licin gitu ya. Kayaknya orang lebih suka gitu. Kalau yang bahannya tadi berendel-berendel terus bentuknya segi 4, orang pasti bilang begini, ini mall kok kayak begini ya. Nggak bagus banget ini mall ya. Gitu ya. Kalau krom, licin, bagus, bentuknya bulat kan bagus dilihat gitu. Kalau gitu enggak. Padahal itu standar keselamatannya yang benar yang itu. Yang bentuknya segi 4 terus bahannya benar, itu yang benar standar keselamatan. Gitu ya. Kenapa enggak boleh bulat dan licin? Karena tadi kadang-kadang orang tuh bersandar terus melihat ke bawah begini. Kalau bajunya licin, orangnya itu tinggi dan berat, kalau dia begini, ini kan bisa jatuh ke bawah, gitu ya, tertarik dengan gravitasi bumi, gitu. Kan nggak banyak orang yang tahu itu, gitu ya. Jadi itu yang dia perhatikan. Jadi perusahaan mencegahnya dengan cara seperti itu, gitu ya, memfasilitasi semua fasilitas yang ada di mall itu dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan K3 atau aturan K3. Gitu ya. Nah, kita sebagai konsumen tinggal mengikuti petunjuk yang ada. Oh, nggak boleh begini, oh harus begitu gitu ya. Itu kita ikuti gitu ya supaya kita selamat. Gitu ya. Nah, misalnya itu seperti itu ininya. Nah, itu di keselamatan kerja gitu ya yang akan kita bahas gitu ya. Jadi sebentar. Nanti yang kita bahas itu sudah ada di RPS ya. Sebentar, RPS. Sebentar, kok salah ya. Yang saya share salah atau benar? Salah. Ya, sudah kelihatan? Sudah ya. Oke. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang keselamatan kerja ini ya, kaitannya dengan jenis kecelakaan dan sebagainya. Mungkin saya lupa ya tadi ya. Mungkin belum saya jelaskan kecelakaan kerja itu apa gitu ya. Sudah atau belum tadi ya? Mungkin sebelum ke kecelakaan kerja, kecelakaan dulu ya. Kecelakaan itu apa sih gitu ya. Kecelakaan itu kan suatu kejadian yang tidak disangka, tidak diduga dan tidak diharapkan. Gitu ya. Nah, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan.
gitu ya. Jadi dari definisi kecelakaan tadi, maka kecelakaan itu kalau dilihat ada 3 jenis. Nah, ini ininya ya, berkaitan dengan kecelakaan kerja ini. Ada kecelakaan lalu lintas, ada kecelakaan di rumah, ada kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja itu adalah kalau dulu adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Tapi sekarang menjadi berkembang, kecelakaan kerja itu pengertiannya adalah kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Gitu ya, yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Jadi kecelakaan itu kan tadi ada kecelakaan lalu lintas, ada kecelakaan di rumah, dan ada kecelakaan kerja. Yang menjadi tanggung jawab perusahaan adalah kecelakaan kerja. Sementara kecelakaan di rumah dan kecelakaan lalu lintas itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Gitu ya. Nah, karena sekarang sudah berkembang pengertian kecelakaan kerja itu. Kalau dulu kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang ada di tempat kerja, sekarang menjadi kecelakaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau yang kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan pekerjaan. Jadi termasuk ketika orang itu berangkat ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja melalui jalan yang biasa dilalui, dia mengalami kecelakaan di jalan, maka kecelakaannya ini tidak bisa hanya dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas, tapi bisa termasuk sebagai kecelakaan kerja. Gitu ya. Oke, nah itu nanti yang akan kita bahas di keselamatan kerja. Kemudian kita akan mempelajari tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu adalah kita akan mempelajari tentang kesehatan itu sendiri gitu ya. Yang kaitannya dengan pekerjaan dan penyakit akibat kerja, gitu ya. Penyakit akibat kerja itu bisa disebabkan karena faktor kimia, faktor fisika, faktor biologi, gitu ya. Kemudian faktor psikologi, kemudian faktor ergonomis itu bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja. Gitu. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang undang-undang keselamatan kerja dan sistem manajemen K3, yaitu landasan yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui hak dan kewajiban kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja, gitu ya. Kemudian kita akan mempelajari K3 kelistrikan tadi ya, bagaimana kita selamat dalam menggunakan listrik, gitu ya. Selamat dan sehat dalam menggunakan listrik. Karena dampak dari penggunaan listrik itu namanya electrical shock gitu ya, atau kesetrum. Itu kan ada yang kesetrumnya tingkat ringan, sedang maupun fatal gitu ya. Nah, itu kan banyak penyebabnya. Nah, itu yang akan kita pelajari bagaimana supaya kita selamat di situ. Kemudian kita akan mempelajari juga keselamatan kerja bidang kebakaran. Gitu ya. Nah, kenapa kita akan mempelajari itu? Karena memang kebakaran itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Ya, seperti kemarin itu ya, yang depo itu kan itu kebakaran ya, peledakan yang menyebabkan kebakaran. Nah, kebakaran ini kita akan mempelajari apa saja sih faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran, gitu ya, menjadi sumber kebakaran. Sementara kita tahu bahwa timbulnya api itu bisa disebabkan oleh 3 hal ya. Adanya panas, ada udara, ada bahan yang mudah terbakar. Kalau ketiganya ini bergabung jadi satu, maka timbulnya suatu api itu akan sangat besar. Di sini kita akan mempelajari bagaimana mencegah dan mengatasi sampai melakukan evakuasi kalau terjadi kebakaran. Gitu ya. Nah, jadi kita akan mengenal APAR. Tahu APAR? Tahu Bu, Tahu ya? Apa APAR? Pernah lihat? yang ini apa kayak hidran isi dalamnya sabun gitu Bu. Iya, APAR itu alat
pemadam api ringan. Yang warnanya merah itu loh, tabung. Iya, Kalau di Telkom. lab Telkom kita bisa melihat ada di bawah tangga itu ya. Nah, isinya apa gitu ya. Nah, isinya apa dan gunanya untuk apa gitu ya. Untuk memadamkan, tapi apa yang bisa dipadamkan dengan isi itu gitu ya. Isinya APAR itu ada yang air, ada yang karbon dioksida, ada yang isinya powder atau tepung kimia kering, ada yang isinya halon. Ya, kapan kita menggunakan powder, kapan kita menggunakan CO2 gitu ya untuk memadamkannya gitu. Karena selama ini orang taunya kalau ada kebakaran tuh ya disiram air gitu ya. Padahal kebakaran itu nggak semuanya bisa disiram air atau dipadamkan dengan air. Karena bahan yang bisa terbakar itu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kelas A itu adalah bahan yang mudah terbakar berupa padat. Kertas, kain misalnya gitu ya. Kelas B itu adalah listrik gitu ya. Kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Kelas C adalah kebakaran yang disebabkan oleh misalnya bahan-bahan yang mudah terbakar, bensin gitu ya. Minyak tanah misalnya. Kemudian kelas D adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan terbuat dari logam. Gitu. Beda cara memadamkannya gitu ya. Kalau misalnya bahan mudah terbakar seperti bensin dan sebagainya itu kalau disiram air bukan malah mati tapi malah menjadi besar. Karena densitinya air lebih tinggi dibandingkan dengan tadi bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi makin menyala kalau disiram pakai air. Gitu ya, misalnya seperti itu. Dan APAR biasanya jarang gitu ya kalau berisi air itu kecuali kalau di rumah tangga. Biasanya kalau tempat-tempat kerja yang besar gitu ya, kalau mereka akan memadamkan api itu pakai air lebih memilih pakai hidran. Karena kapasitasnya itu lebih besar gitu ya airnya itu. Oke, kemudian kita nanti juga akan mempelajari tentang ergonomis, gitu ya. Ergonomi, gitu ya. Apa itu ergonomi? Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari keseimbangan antara pekerja, orangnya, gitu ya. Alat yang digunakan untuk kerja dan proses kerjanya. Ya, itu namanya ergonomi. Jadi artinya gini, dalam bekerja gitu ya, kenyamanan pekerja itu harus diperhatikan. Pekerja akan nyaman dalam bekerja dan aman, nyaman dan aman itu kalau gitu ya, ada keseimbangan antara orangnya gitu ya, dalam bekerja orangnya ini tingginya mungkin gitu ya, posisi cara kerjanya, kemudian alat yang digunakan untuk kerja gitu ya, dan proses pekerjaannya, proses bekerjanya itu misalnya proses kerjanya itu dia harus menggunting bahan misalnya ya, contoh misalnya menggunting bahan itu di perusahaan garment mungkin ya, atau di perusahaan pelat misalnya. Itu secara ergonomis gimana yang benar memotong bahan atau kain itu gitu ya. Apakah si pekerja harus mengikuti kain sambil bongkok begitu motongnya gitu ya. Yang benar nggak begitu, gitu ya. Atau mungkin bekerjanya itu orang itu ngangkat barang gitu ya dari bawah ke atas. Secara ergonomis bagaimana yang benar, gitu yang ngangkat barang itu dari bawah ke atas. Itu contoh simpelnya ya. Contoh yang paling banyak harus kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan laptop ketika kita bekerja. Saat ini kan kita bekerjanya banyak menggunakan laptop ya. Itu ada ergonomisnya. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada keseimbangan antara posisi kita menggunakan laptop dengan laptop yang kita taruh gitu ya, dengan laptopnya dan gitu ya. Cara kerja kita menggunakan laptop itu gitu ya. Maka paling tidak ada 3 jenis penyakit yang bisa kita alami. Kecelakaan sih enggak ya. Kalau ergonomis itu lebih ke penyakit akibat kerja dampaknya. Jadi kalau orang enggak ergonomis, ya enggak nyaman, enggak aman, akhirnya bisa menimbulkan penyakit dalam jangka panjang. Gitu ya. Nah,
kita juga akan mempelajari tentang alat perlindungan diri atau APD. Nah, APD itu macam-macam jenisnya, fungsinya gitu ya, tentu disesuaikan dengan tempat kerja, risiko di tempat kerja itu. Saya beri contoh misalnya APD sama-sama menggunakan masker misalnya ya. Masker yang dipakai oleh orang yang bekerja di rumah sakit dengan masker yang dipakai oleh orang yang bekerja di pertambangan, tentu bahannya nggak sama. Tidak boleh sama. Kalau di rumah sakit boleh menggunakan masker misalnya terbuat dari kain gitu ya bahannya. Di pertambangan tidak boleh. Itu ya, misalnya seperti itu. Sepatu misalnya, sepatu safety shoes itu gitu ya, yang dipakai oleh orang yang bekerja di PLN dengan orang yang bekerja di industri konstruksi tentu beda. Gitu ya, nggak sama. Sama-sama safety shoes, sepatu aman gitu ya. Tapi bentuknya mungkin beda gitu ya, bahannya beda. Terutama bahannya yang beda. Tidak boleh sama. Standarnya memang beda. Karena apa? Risiko terjadinya kecelakaan beda antara di PLN dengan di industri konstruksi. Misalnya gitu. Ya. Kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, mungkin yang pernah jadi anggota PMR atau pernah menjadi anggota pramuka gitu ya, mungkin sudah tahu ya. Bagaimana cara menolong orang pingsan misalnya ya, bagaimana cara memberikan nafas buatan, bagaimana cara memberikan RJP gitu ya, resusitasi jantung paru gitu ya. Misalnya orang itu begitu kita teraba ternyata denyut nadinya lemah gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Termasuk misalnya kita memberikan pertolongan pada orang yang tersengat matahari gitu. Terpapar dengan matahari yang sudah lama supaya dia tidak heat stroke gitu ya, mengalami stroke atau mungkin dia tidak pingsan, apa yang bisa kita lakukan misalnya. Nah, itulah materi tentang K3 yang akan kita pelajari. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Mungkin Belum. belum ada, Bu. Belum ada. Tapi sudah mulai punya bayangan tentang K3 ini, apa yang akan kita pelajari dan terutama tadi ya, penerapan K3 ini bagaimana gitu ya di tempat kerja dan pentingnya kita mempelajari K3. Itu adalah materi untuk tahap pertama, hari pertama ini ke situ gitu ya. Menjelaskan pada mahasiswa tentang bagaimana sih peranan K3 ini gitu ya. Setelah tahu kita ternyata sangat tinggi perannya. Maka penting kita pelajari ilmunya. Gitu ya. Nah, dengan materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah RPS-nya. RPS-nya rencana pembelajaran semester untuk K3. Gitu ya. Itu namanya juga rencana gitu ya. Mari kita bekerja sama untuk bisa melaksanakan kewajiban kita gitu ya. Belajar selama 1 semester untuk mata kuliah K3 ini sampai nanti minggu ke-18 saat UAS. Kita sehat, kita selamat sehingga selesai pekerjaan kita, menjawab kita. Oke gitu ya. Dalam belajar K3 ini nanti ada sistem penilaiannya seperti biasa, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Tugasnya itu ada tugas jangka panjang, yaitu membuat makalah secara kelompok. Gitu ya. Dipresentasikan mungkin minggu ke-15. Ini kelas B ada berapa tadi lupa ya, ada mahasiswanya 23 ya. Bukan, salah. Kelas B tadi ada 21 ya. Ada 21, satu kelompok 4 orang, nanti jadi satu kelompok 4 orang berarti ada 5 kelompok ya. Nanti yang 1 orang itu bisa gabung gitu ya ke kelompok lainnya. Nah, temanya adalah gitu ya, penerapan K3 di perusahaan atau di tempat kerja gitu ya, penerapan K3 di tempat kerja.
tempat kerjanya tentu perusahaan ya, inginnya. Apakah itu perusahaannya, usahakan perusahaan yang ada kaitannya dengan bidang multimedia, gitu ya. Meskipun sulit ya Bu, gitu ya, karena multimedia kan kayaknya kalau Anda misalnya belajar saja dengan broadband multimedia, kayaknya belajar broadband multimedia dengan pekerjaannya, kayaknya nggak ada bayangannya, kayaknya nggak ada risiko kecelakaan, ya nggak? Ada nggak sih? Menurut Anda? Kayaknya nggak ada. Kalau Telkom masih ada ya, gitu ya. Risiko terjadi kecelakaan itu ada. Kalau dengan broadband multimedia, kira-kira menurut Anda ada nggak? Ada Bu. Kalau Ada. misalkan kita ngambil yang pelajaran jaringan kan kita itu ada kemungkinan kecelakaannya. Oh kita di perusahaan provider. Oh Bagian yang iya, masang-masang. betul. Berarti ada pekerjaan di luar ya, tidak hanya internal Iya, ya, Bu. ada pekerjaan di eksternal, ada di lapangan, gitu ya, di lapangan, gitu ya, di lapangan. Nah sekarang dengan begitu berarti sekarang Anda nambah lagi nih pengetahuannya tadi tempat kerja, gitu ya. Tadi kan kita baru belajar bahwa tempat kerja itu ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa, gitu ya. Oke. Kemudian tempat kerja itu tadi dari yang sudah kita pelajari, ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di udara. Ya. Ada yang di dalam tanah, ada yang di permukaan air. Ya. Jaringan kan juga ada yang di dalam air ya. Misalnya gitu. Oke. Kemudian setelah kita melihat tempat kerja tadi, ternyata tempat kerja itu ada yang diam, ada yang bergerak, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya. Jadi dengan tadi bilang Bu kalau belajar jaringan kan di luar. Berarti tempat kerjanya terbuka kan itu? Tidak tertutup ya. Nah, ada risiko kecelakaan kan tempat terbuka? Ada Bu. Seperti industri konstruksi tadi kan terbuka umumnya. Ya. Tempat pekerja ternyata ada yang diam, ada yang bergerak. Tidak semua tempat kerja itu diam. Ada yang bergerak. Ya. Yang diam saja punya risiko kecelakaan, apalagi yang bergerak. Gitu ya. Tentu ada. Oke, begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itulah gambaran hari ini tentang K3 gitu ya. Mudah-mudahan sudah terbuka wawasannya. Harapannya capaian pembelajaran K3 ini adalah mahasiswa bisa memahami dan menerapkan gitu ya. Bagaimana selamat dan sehat berada di tempat kerja manapun. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke ya, silakan. Oke, silakan Bapak meninggalkan tempat. Permisi Bu. Ya, Oh ya, tadi Benedictus hadir Bu. Maaf terlambat karena ada kendala koneksi Bu tadi. oke, Benedictus ya. Tadi saya masih saya kosong ini. Iya Bu, betul Bu. Ya. Selain Benedictus tadi siapa ya? Muhammad Hakim juga Bu. Tadi. Muhammad Hakim juga? Iya Bu. Oh iya, Muhammad Hakim yang angkat tangan tadi ya. Oke ya, oke berarti masuk semua ya hari ini ya. Iya Bu. Mudah-mudahan betul, Bu. minggu depan tidak terlambat. Oke, Baik, Bu. silakan. Terima kasih Bu. Yuk. Akan apa nih?